Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Video kali ini saya akan membahas resiko-resiko atau tindakan operasi prostat dan hal-hal yang harus dilakukan pasca operasi prostat, baik yang menggunakan metode TURB maupun TURB. Untuk tindakan operasinya, teman-teman bisa saksikan di video saya sebelumnya. Kembali pembahasan tentang pembesaran prostat atau kita sebut benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar yang mengakibatkan saluran urin atau uretra menjadi tidak lancar dan buang air kecil menjadi bermasalah. Bila teman-teman buang air kecil bermasalah, jangan divonis dulu bahwa itu kena pembesaran prostat atau BPH. Sebaiknya periksa ke dokter dulu apakah itu hanya infeksi saluran kemih, peradangan, ada batu, penyempitan uretra, atau masalah lain yang mengganggu saat buang air kecil. Untuk diketahui bahwa masalah BPH ini yang hanya dimiliki oleh pria muncul akibat pertama, terjadi perubahan pada keseimbangan kadar hormon seksual pria, dan dua, perlakuan pola hidup seperti pola makan seperti berlebih konsumsi minyak jenuh, minuman alkohol, bersoda, kopi instan yang tanpa empat, makanan berpengawet, susu tinggi lemak, daging merah, jeroan, dan lain-lain, serta kurangnya minum air putih. Pola seks, hubungan yang tidak teratur dan hubungan seks tidak sehat, misal berganti-ganti pasangan. Pola jasmani, kurangnya olahraga seperti jalan kaki santai, banyak duduk, sering menahan buang air kecil, serta kurangnya istirahat. Pola rohani, banyak rasa tertekan, kurang berdoa dan bersyukur. Sebaiknya, bila sudah didiagnosa BPH oleh dokter urologi yang diperkuat dengan hasil USG, saran saya lakukan tes PSA atau prostat spesifik antigen, yaitu untuk mengetahui kekendalan cairan sel prostat, keganasannya, serta penanda tumor pada prostat. Jika hasil PSA buruk, sebaiknya segera lakukan tindakan medis secepatnya agar keadaan tidak makin memburuk. Penanganan BPH jinak sampai sekarang belum ada obat medis maupun obat herbal yang bisa menghancurkan atau menghilangkannya. Obat-obatan yang ada hanya mencegah makin membesarnya jaringan kelenjar prostat dan hanya melepaskan saluran uretra agar saat buang air kecil sedikit lancar. Prostat akan tumbuh seumur hidup selama kita tidak menjaga pola hidup yang sehat. Sedikit review tentang video sebelumnya, bahwa ada 3 prosedur untuk penanganan BPH. Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan sebelum operasi, yaitu seperti konsul dengan dokter urologi untuk memastikan kapan tindakan operasi, hal-hal yang harus dilakukan pasien saat pra-operasi. Kemudian dokter penyakit dalam untuk mengetahui riwayat sakit yang pernah diderita dan kondisi saat ini, serta obat-obatan yang saat ini diminum, dan lain-lain. Kemudian dokter jantung untuk pengecekan kondisi jantung, dan dokter anestesi untuk melakukan observasi untuk rencana pembiusan. Kemudian yang B, melakukan cek laboratorium urin, darah, dan torak, dan pemeriksaan PSA atau prostat spesifik antigen untuk melihat peradangan atau kerusakan jaringan prostat. Saat tindakan operasi, lihat video sebelumnya. Untuk kepatuhan pasca operasi prostat, sebelum membahas kepatuhan, sebaiknya teman-teman juga memahami resiko jika tindakan operasi prostat dilakukan. Ingat, semua tindakan operasi pasti ada resiko. Yang pertama adalah resiko high risk atau resiko tinggi, antara lain yang pertama disfungsi ereksi atau impoten,
adalah salah satu risiko terparah yang kemungkinan dapat terjadi pada prosedur operasi prostat. Bila mengalaminya, pemulihan fungsi seksual dapat memakan waktu lama pasca operasi dan tidak mungkin kembali utuh sepenuhnya, atau bahkan kondisi terburuk untuk usia rata-rata di atas 60 tahun atau lansia dalam hal kebugaran fisiknya lemah dan menurun fungsi ereknya bisa saja hilang. Mitigasinya, pemulihan tergantung kondisi kebugaran pasien. Bisa cepat pemulihan juga bisa memakan waktu lama, bahkan terburuknya tidak kembali utuh sepenuhnya. Menurut info yang diperoleh dari berbagai sumber, umumnya pria yang jarang melakukan hubungan seks atau dari awal gairah yang tidak besar untuk kembali normal membutuhkan waktu yang lama. Rata-rata pria yang usia di atas 65 tahun atau lansia. Sebaliknya, untuk pria yang awalnya selalu memiliki hasrat tinggi untuk pemulihan ereksi bisa lebih cepat selama tindakan pasca operasi dipatuhi sesuai saran dokter. Kuncinya adalah kebugaran, kondisi fisik, asupan vitamin, dan mentaati kepatuhan prosedur pasca operasi, dan yang tak kalah penting keyakinan diri bahwa semuanya dapat disembuhkan dan dipulihkan. Risiko high risk yang kedua adalah mandul. Untuk kasus BPH yang berat atau terdeteksi adanya kanker prostat atau ada masalah dengan saluran uretra, sehingga diperlukan prosedur prostatektomi radikal atau pengangkatan seluruh kelenjar prostat termasuk sel-sel kanker. Tindakan ini kemungkinan akan memotong tabung yang letaknya antara testis dan uretra. Dan konsekuensi dari tindakan tersebut, kondisi terparahnya dapat menyebabkan ejakulasi retrograde, yaitu tidak ada sperma yang keluar untuk pembuahan secara biologis. Pasien bisa orgasme, tapi tidak akan dapat mengalami ejakulasi. Mitigasinya, pastikan dengan dokter urologi tindakan apa yang akan dilakukan. Jika prosedur prostatectomy radikal terpaksa dilakukan dan teman-teman ingin memiliki keturunan, sebaiknya tindakan operasi prostat ditunda dulu. Tapi semua pilihan ada di teman-teman. Berikutnya adalah moderate risk atau resiko menengah. Antara lain seperti ejakulasi tertunda, kesulitan untuk mencapai orgasme dengan durasi yang lama, di mana saat pria orgasme tidak ada sperma yang keluar dari penis. Dua kemungkinan, sperma keluar tapi berbalik ke kandung kemih, atau bisa sperma tidak keluar sama sekali. Penyebab bisa saja masih adanya iritasi pada saluran kemih menuju penis, atau masih ada penyempitan di saluran uretra. Mitigasi, bila hasil diagnosa adalah sperma berbalik ke kandung kemih, lakukan terapi seks, ikuti senam Kegel, hidupkan sensasi berhubungan intim, pola hidup sehat dengan menjaga makanan dan menghindari minuman yang berwarna. Pijat lunak area perut sampai ke arah penis. Bila hasil sperma sama sekali tidak ada, kemungkinan pasien pernah dilakukan prosedur prostatektomi radikal, dan hal ini menjadi high risk untuk pasien yang masih ingin memiliki keturunan. Resiko menengah kedua adalah mengecilnya ukuran penis. Hampir sebagian pasien yang dioperasi mengeluhkan mengecil ukuran panjang penis yang berubah 0,5 sampai dengan 1 cm. Hal ini belum diketahui penyebab pastinya. Mitigasi, untuk pria muda ukuran penis tidaklah terlalu bermasalah karena selama masa penyembuhan ukuran penis akan kembali semula lagi. Namun untuk lansia hal ini agak sulit kembali seperti semula. Resiko menengah berikutnya adalah pendarahan. Pendarahan saat masih terpasang kateter. Penyebabnya bisa karena pasien mengejan atau ngeden, batu keras, atau pergerakan fisik yang mengakibatkan adanya tekanan di area organ vital pria. Mitigasinya, usahakan banyak minum air putih dan hindari batu keras atau buang angin yang dipaksa. Jika pendarahan setelah kateter dilepas, saat kateter dilepas akan terjadi sedikit pendarahan. Mitigasinya, kondisi tersebut normal. Banyak minum air mineral dan tetap jangan mengejan serta patuhi apa yang disarankan oleh dokter. Bila terjadi pendarahan terus
segera hubungi dokter, karena pendarahan yang terus-menerus dapat mengakibatkan pembekuan darah pada saluran urin. Kasus ini bisa menjadi high risk. Resiko menengah berikutnya adalah kebocoran urin, atau kita sebut dengan inkontinensia. Kemungkinan adanya iritasi akibat pengerokan urin yang tidak disengaja, di mana biasanya pasien akan mengeluarkan beberapa tetes urin saat berolahraga, saat batuk, atau saat bersin. Kondisi ini dapat membaik antara 6 bulan hingga 1 tahun setelah operasi. Lakukan kontrol rutin ke dokter urologi. Resiko menengah lainnya yaitu seperti gumpalan darah di dalam urin, infeksi dan luka pada kemih atau saluran kemih, dan kesulitan memproduksi urin. Mitigasinya, untuk masalah ini sebaiknya hubungi dokter untuk diambil tindakan selanjutnya. Risiko berikutnya adalah low risk atau risiko rendah. Risiko rendah antara lain seperti DSR. 4 minggu pasca operasi biasanya suka tidak bisa menahan buang air kecil. Kadangkala perintah otak untuk menahan buang air kecil tidak dituruti oleh sang penis. Mitigasinya, sebaiknya saat berpergian selalu gunakan pampers sampai buang air kecil bisa kita kendalikan, dan selalu melatih kendali otak untuk memerintahkan kapan klep saluran urin dibuka dan ditutup, dan sang penis bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Risiko rendah berikutnya adalah buang air kecil terasa perih. Sehabis operasi, banyak pasien mengeluh mengalami kesulitan buang air kecil. Ini ditandai dengan rasa perih saat kencing atau air kencing yang keluar sedikit. Sama halnya seperti wanita yang melahirkan. Luka akan sembuh biasa antara 30 sampai dengan 40 hari pasca melahirkan. Bedah prostat pun sama, bisa antara 10 sampai dengan 40 hari pasca operasi. Dan itu tergantung dengan kondisi kebugaran pasien dan kepatuhan yang harus dilakukan dan tindakan yang harus dihindari pasca operasi prostat. Mitigasinya, cara mengatasi saat buang air kecil perih dan panas. Saat BEK, mulai area bawah pusar disiram dengan air hangat sedikit panas sampai buang air kecil selesai. Atau minum Orogetic 500 mg 3 kali sehari setelah makan, dan rutinkan sehari tiap 8 jam. Jangan kaget bila air seni akan berwarna pucat. Jika minggu keempat atau kelima tidak ada perubahan, lakukan cek urin lengkap. Jika hasilnya masih ada darah, di mana hasilnya melalui hematuria mikroskopik, misal urin blood positif atau hasil leukosit esterase positif, atau hasil pemeriksaan ada yang tidak sesuai dengan nilai rujukan, atasi dengan meminum obat antibiotik atau konsul dengan dokter. Hal-hal yang harus dilakukan dan penanganan pasca operasi selain 3 risiko yang sudah disampaikan untuk menangani serta mengatasi berbagai keluhan pasca operasi. Jika pasien masih di rumah sakit, patuhi saran dari dokter maupun tim medis yang bertugas. Tetap di atas tempat tidur, jangan banyak bergerak, dan batuk keras. Hal ini untuk menghilangkan pendarahan karena kemungkinan ada luka akibat pengerikan. Banyak minum air putih selama kateter dipasang. Ini digunakan untuk menguras dan membasahi luka-luka akibat pengerikan jaringan prostat. Makan secukupnya, jangan pedas. Disarankan makan puasa berat. Jika pasien sudah di rumah, patuhi saran dari dokter mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Mengkonsumsi air putih yang cukup, tidak melakukan aktivitas fisik berlebihan seperti mengangkat benda berat, atau aktivitas yang menimbulkan jadinya radang pada bekas operasi. Bergerak yang ringan seperti berdiri dan berjalan santai. Hindari duduk terlalu lama. Mengkonsumsi makanan yang berserat dan bergizi serta tidak pedas. Batasi aktivitas seksual sampai kondisi terasa normal.
Lakukan mitigasi seperti hal yang sudah disampaikan bila terjadi keluhan yang mengakibatkan risiko menjadi high risk, moderate risk, dan low risk. Akhir kata, untuk kesempurnaan agar video ini menjadi bahan informasi untuk teman-teman yang menderita pembasaran BPH, baik yang akan melakukan tindakan maupun yang sudah melakukan tindakan operasi, mohon kesediaannya dapat sumbang saran dan komentarnya. Untuk Om Dokter, mohon koreksi bila ada ketidaksesuaian maupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.